Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Dr. Sudarno sebagai Ketua Forum MGMP Kabupaten Bogor, MGMP SMP Kabupaten Bogor, kemudian juga Bapak Ibu peserta kegiatan diklat, ini judul diklatnya kali ini udah 2 minggu ini agak luar biasa ini karena panjang ya. Judul diklatnya adalah diklat video pembelajaran terintegrasi rumah belajar serta, nah ini ada sertanya untuk minggu ini. Sudah 2 minggu ini kita juga menyertakan pemanfaatan akun belajar.id untuk pembelajaran. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kita lalui minggu ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya diakhiri di hari Kamis. Dan insya Allah dengan berkah yang diberikan oleh Allah kita akan selalu sehat, semangat sampai selesai. Dan Bapak Ibu yang menyelesaikan tugasnya, baik untuk diklat belajar ID ataupun untuk diklat video pembelajaran akan mendapatkan 2 sekaligus sertifikat ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, stay tune, kemudian jaga kesehatannya. Saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini punya banyak sekali kesibukan di luar kegiatan ini, punya banyak sekali tugas, apalagi ini mendekati tengah semester, mendekati ujian semester untuk kalau untuk kelas 12 juga ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menjaga kesehatan, insya Allah kita akan tumbang. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi tetap semangat untuk mengerjakan segala sesuatunya. Satu yang harus kita yakini bersama, satu yang harus kita jaga, yaitu agar selalu bahagia. Jadi dinikmati ya Bapak Ibu ya, apapun kegiatan kita harus bisa menikmati. Kalau nggak bahagia, kalau nggak menikmati, nanti Bapak Ibunya jadi stres. Kita nggak suka, kita nggak mau Bapak Ibu stres ya. Di sini kita belajar, berbagi, tapi juga harus menyenangkan. Ya, sudah 7 angkatan saya bersama dengan Kabupaten Bogor. Ya, sebentar lagi saya akan diberikan plakat oleh Pak Sudarno sebagai penduduk Kabupaten Bogor undangan. Sudah 7 angkatan. Nanti dipinang, Bu. Dipinang buat Kabupaten Bogor. Aduh. Tolong sekalian ya Pak Darno sama ini yang meminang siapa. Bapak Ibu, saya bercanda loh, saya bercanda Bapak Ibu, jangan dimasukin ke dalam hati, masukin dalam ini aja, pikiran dan perasaan. Baik Bapak Ibu, hari ini kan akan kita awali dengan 2 agenda. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu sudah masuk ke Google Classroom yang diberikan oleh Pak Denny, linknya di grup WhatsApp ya. Atau ada beberapa yang belum masuk, jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam grup Google Classroom, karena di dalamnya ya ada LK yang harus dikerjakan kalau ingin mendapatkan sertifikat. Ada 3 LK, tapi baru diposting LK1. Nah, di LK1 itu nanti akan dibimbing oleh Pak Denny untuk mengerjakan hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana atau apa itu akun belajar.id, kemudian pentingnya seperti apa ya, kenapa kita harus punya akun, kenapa kita harus mengaktifkan akun belajar ID ini, karena seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, banyak sekali para Bapak Ibu guru sekolah-sekolah yang belum punya akun belajar.id. Sekarang coba saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, apakah Bapak Ibu semua sudah punya akun belajar.id? Kalau yang sudah punya, nah itu kan. Kalau yang sudah punya boleh kasih jempol. Belum. Sudah. Belum. Ada lagi? Ya, belum punya saya. Iya. Ya, yang japri kepada saya juga banyak sekali yang mengatakan, Bu Dona, saya mau ngisi ini, tapi saya nggak punya. Di form yang di Google Classroom itu ada diminta untuk mengisi email belajar.id. Tapi saya nggak punya, Bu Dona, gimana saya cara mengisinya? Ya, itu buatnya seperti apa? Ya, Bapak Ibu, akun belajar.id itu tidak dibuat sama kita. Ini memang ya, akun belajar.id itu adalah akun Gmail, sama seperti akun Gmail kita punya, tapi bukan kita buat sendiri. Yang membuatnya adalah pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Jadi guru-guru yang sudah terdata di Dapodik, nah ini catatannya, guru-guru yang sudah terdata di Dapodik akan diberikan seluruhnya
akan diberikan akun belajar.id ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu belum punya akun belajar.id, Bapak Ibu silakan tanyakan ke operatornya, itu kenapa kamu nggak download akun belajar.id sekolah kita? Nah gitu, karena itu tugasnya operator. Kenapa tugasnya operator sekolah? Karena di situ akan diminta ketika kita akan mengunduh akun-akun sekolah guru kita, guru-guru dan siswa-siswa. Karena yang dapat bukan cuma guru ya, siswa juga dapat. Nah ketika diminta untuk mengunduh, itu yang diminta adalah akun operator sekolah. Yang login pertama kali itu adalah operator sekolahnya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu tidak bisa membuat sendiri, silakan ditanyakan kepada operatornya, apakah operatornya sudah mengunduh. Kalau operatornya bilang, nggak tahu saya, nah itu kita berikan pemahaman. Sebentar lagi saya akan ajak Bapak Ibu bagaimana cara mengunduh. Ini untuk operator sekolah ya, atau kalau misalnya operatornya masih juga ngeyel nih, udahlah capek banyak kerjaan yang lain, seperti itu. Bapak Ibu tinggal minta aja, ya udah sini akun operator sekolah biar saya mengunduh gitu ya. Kalau dia mau, karena rata-rata operator sekolah nggak akan mau kasih akun mereka ya gitu. Jadi sebentar lagi saya akan ajak Bapak Ibu untuk bagaimana mengunduh akun belajar.id itu, kemudian akan menunjukkan apa saja manfaat yang bisa kita peroleh ya. Kemudian juga Bapak Ibu setelahnya kita akan belajar bagaimana menggunakan manfaat-manfaat tersebut ya. Oke, semuanya bersiap, kita niatkan, luruskan untuk mencari ilmu, kemudian menambah ladang pahala kita, karena ini kan kita ini ya, mencari ilmu itu adalah salah satu ladang pahala nih berkumpul dalam majelis ilmu ya, menebarkan manfaat, berbagi apa saja yang kita mampu, itu nggak mesti dengan duit, tapi juga dengan ilmu dan pengetahuan dan senyum ya, dan semangat. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu semangat, saya lebih dari semangat ya. Bapak Ibu semangatnya 50%, saya akan kasih 2 kali lipat, berarti semangat saya 100% ya. Kalau Bapak Ibu 100%, saya kasih semangat 200%. Nah ayo Bapak Ibu sambil menyimak, silakan Bapak Ibu boleh siapkan cemilan 10, silakan kopi, teh ya, silakan merokok kalau lagi pingin merokok, tapi kalau tidak silakan dimatikan rokoknya. Kemudian Bapak Ibu kalau ngantuk ya, asal jangan tidur aja ya. Ada Pak Triana, ketemu lagi ya Bapak ya. Ya Bapak Ibu. Gimana Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, saya tahu nih Pak, kalau Pak Triana ini nih biasanya ada suara berdengung. Nah, itu apa Triana tuh. Nah, iya. Ya kita ketemu kemarin di angkatan berapa? Angkatan 5 atau angkatan 6 ya? Angkatan 5 ya? 5. Iya. Angkatan 5 ya? Iya. Oke lah Pak Triana ya. Saya kemarin baru dari Palembang Pak Triana. Saya main mampir kemana Pak Tri? Baturajo. Saya ke kota. Oh Baturajo. Nggak tahu saya Pak. Saya ke kotanya. Iya. Maafkan Bapak Ibu yang roaming. Ini ngomong apa ini ya Bu Dona sama Pak Tri ini gini ya. Mohon maaf ya. Baik, saya izin share screen. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, oke, sebentar saya share screen dulu. Apa sudah terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Belum? Belum. Oke, sedang on process. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik, kita akan mulai untuk
untuk penggunaan akun pembelajaran, apa itu akun pembelajaran, belajar.id, kemudian hal-hal yang Oke, siap. Suara saya kedengaran dengan jelas? Sekarang udah ada. Sekarang sudah ada. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai kembali dengan mengucapkan bismillah. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berselancar di dunia akun pembelajaran ya. Untuk Bapak Ibu yang belum punya akun pembelajaran, mari kita simak bersama apa gunanya sih kita punya akun pembelajaran ini ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu akun pembelajaran? Jadi akun pembelajaran itu adalah akun elektronik dengan domain belajar.id seperti yang saya sampaikan tadi, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada, ini diberikan secara cuma-cuma loh, kepada siapa saja. Yang pertama guru ya, kemudian siswa. Oke, itu ada 2 orang yang punya. Jadi guru dan siswa, bukan cuma guru saja tetapi siswa saja. Domainnya belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya, pasti di belakangnya kalau dia guru SMP, guru @guru.smp.belajar.id gitu ya. Kalau dia guru SMA, maka @guru.sma.belajar.id. Nah, kalau misalnya dia guru SD juga seperti itu. Ada pertanyaan nih. Kemarin saya ketika saya mengisi materi ini ada pertanyaan dari Bu Dona, saya ini ngajar di bawah Kemenak loh ya. Saya ini mengajar di bawah Kemenak, apa kita punya untuk akun belajar.id ini? Ada akun, tapi namanya bukan belajar.id ya, namanya adalah madrasah.id. Tetap ada juga, sama seperti ini, dengan fitur-fitur yang sama, tetapi domainnya aja yang berbeda. Karena kan satu kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, satu dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kepalanya beda, ya berarti domainnya juga beda. Yang menyamakannya adalah sama-sama punya fitur untuk belajar yang sama. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan untuk apa tujuan pembuatan akun pembelajaran ini? Ya, tujuannya adalah yang jelas dibuat ketika kita sedang melaksanakan PJJ seperti ini. Jadi ini bisa mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Kemudian yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ya, kita tidak bisa lepas dari TIK. Nih Bapak Ibu semuanya, pada masa seperti ini ya, pada saat-saat seperti ini kita tidak bisa lepas dari TIK. Pengaruh TIK itu sudah sangat mendarah daging di kehidupan pembelajaran kita. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau ikut, kita akan tergilas seperti disampaikan di angkatan-angkatan sebelumnya bahwa teknologi itu penting ya, tetapi guru yang paham akan teknologi itu akan menjadi guru yang teknologi tidak bisa menggantikan guru, tetapi guru yang tidak mau bersahabat dengan teknologi, jangan salah, nanti akan tergantikan dengan guru-guru yang mau bersahabat dengan teknologi ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai seorang guru sudah sewajibnya lah, sudah wayah nak kita bersahabat dengan teknologi. Seperti apa teknologi yang digunakan, apa yang bisa kita lakukan untuk itu ya, salah satunya adalah dengan akun belajar.id ini. Oke, jadi bisa digunakan. Nah, ini kan kita sebentar lagi mau tatap muka nih ya, walaupun dengan aturan protokol kesehatan yang kuat, yang ketat ya. Terus kalau misalnya kita tidak lagi belajar dari rumah, apakah akun belajar.id ini masih bermanfaat? Sangat bermanfaat Bapak Ibu ya, sangat bermanfaat untuk mendukung 4C. Nah, 4C ini jangan-jangan sudah pada lupa ya 4C itu apa saja. Apa saja Bapak Ibu 4C yang dalam pembelajaran ya? Yang pertama kolaborasi, kemudian apa lagi? Komunikasi, kemudian apa lagi? Ada 2 lagi, creativity, dan yang terakhir ini yang paling penting. Nggak penting semua sih 4-4-nya. Ayo 4C Bapak Ibu, komunikasi, kolaborasi, creativity, dan yang terakhir adalah, ayo hidupkan mic-nya, sebutkan apa 4C itu isinya. Lupa? Kritikal. Betul sekali. Ibu siapa ini, Bu? 100 untuk Ibu. Ibu siapa? Ibu Ibu siapa, Bu? Rohana.
Iya, Ibu Rohana, betul. Yang terakhir adalah critical thinking, ya, berpikir kritis. Nah, itu tadi 4C yang sangat mendukung pembelajaran. Dan dengan TIK ini, nih Bapak Ibu, ya jangan salah, dengan TIK ini, walaupun ditujukan pertamanya itu adalah untuk masa pandemi, nanti ketika tatap muka akan sangat berguna sekali, ya saya jamin Bapak Ibu, ya. Apalagi di Kabupaten Bogor, memang ada beberapa daerah-daerah yang blank spot ya, yang tidak terjangkau oleh jaringan, yang Bapak Ibu gimana mau ngajar pakai internet, orang jaringan internetnya aja tidak ada. Jangan berfokus pada masalah, insya Allah akan ada solusinya ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nih, sasaran akun pembelajaran ini Bapak Ibu meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Itu siapa saja? Oke, kita cek sama-sama apakah anak kita itu termasuk ke dalam penerima dari akun pembelajaran ini. Yang pertama untuk peserta didik. Kalau peserta didik SD dan program paket A itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi kelas tinggi, bukan kelas bawah ya. Kalau kelas bawah dikasih mungkin belum bisa dimanfaatkan. Tapi kalau udah kelas 5 dan kelas 6 itu insya Allah mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Bisa kita ajak untuk berkolaborasi menggunakan akun ini. Oke. Untuk SMP dan program paket B itu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Berarti kelas 7, 8, 9 itu semua dapat. 3 tingkatan itu dapat untuk akun belajar ID. Oke. Nah, SMA dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12. Berarti seluruhnya ya, sama seperti SMP. 10, 11, 12. Nah, SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13, SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau pendidik semuanya dapatkah? Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kemudian tenaga kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan, berarti kepala sekolah dan operator itu dapat, kemudian gurunya di dasar dan menengah, berarti dasar ya SD ya, SD, SMP, SMK, SLB seperti itu. Nah, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google ya Bapak Ibu? Jadi kemarin ada yang nanya sama saya peserta diklat, ini akun sebenarnya akun apa? Ya akun belajar.id ini. Ini adalah akun Google ya Bapak Ibu ya. Ini akun Google seperti Gmail. Ya, kalau yang kita tahu kan namanya Gmail ya, Google Mail ya untuk alamat emailnya. Ini juga akun Gmail, akun Google juga, tapi perlu digarisbawahi ini adalah akun Google yang Suite, makanya disebut dengan G Suite for Education. G Suite, Google yang suite-nya. Bapak Ibu mungkin paham ketika kita misalnya kita menginap di hotel ya. Di hotel itu pasti ada kamar-kamar. Nah, ada yang kamarnya standar, ada yang kamarnya deluxe, ada yang kamarnya suite ya. Nah, itu sama seperti ini juga dengan akun Gmail biasa. Ya, akun Google biasa itu punya fitur-fitur yang pasti tidak lebih lengkap daripada akun G Suite. Ini sama-sama akun Google yang biasanya Bapak Ibu gunakan itu kan gmail.com. Kalau ini belajar.id itu sama-sama akun Google, tapi yang satunya enggak suite, yang satunya suite. Bukan suite manis, tapi suite untuk education ya. Jadi ada fitur-fitur yang pasti lebih lengkap dibandingkan akun Gmail biasa. Oke? Nah, kenapa dianya menggunakan akun Google ini? Yang pertama, ini akun yang sangat, kalau Bapak Ibu ditanyain kalau dia punya Android, itu pasti semuanya punya akun Google, ya, akun Gmail. Karena mau masuk ke Play Store untuk download berbagai macam aplikasi harus punya Gmail, ya. Kalau mau pakai Facebook, itu juga harus punya Gmail. Mau pakai ke Instagram, mau kemana-mana, ya, mau ke berbagai aplikasi, itu harus punya akun Google. Sehingga digunakanlah akun Google ini untuk belajar.id, itu yang pertama. Kemudian, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu untuk akun G Suite untuk akun G Suite ya, saya ada cek kemarin diberikan linknya. 1 bulan itu kita harus kalau Bapak Ibu mau sendiri ya, mau beli sendiri, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang bukan guru kan, tapi pingin punya ya, itu belinya 1 bulannya itu $25. Itu langganan 1 bulan. Bapak Ibu bisa kalikan 25 kali berapa rupiah $1 sekarang ya. Itu untuk
kalau kita mau langganan sendiri. Nah, sekarang kita dikasih ini gratis, bebas biaya. Masa nggak mau dipakai ya? Sayang sekali. Oke? Penggunaan aplikasi pembelajaran G Suite ini bebas biaya. Jadi ketika kita masuk ke dokumen, kita masuk ke spreadsheet, kita masuk ke Drive, ya, kita masuk ke Gmail, itu kita kan nggak pernah bayar. Oke? Itu makanya dibuat dalam bentuk akun Google, kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Kita bisa percaya bahwa selama ini ketika kita menggunakan akun Gmail dengan tahapan-tahapan keamanan yang kita yakin benar, ya, itu insya Allah kita akan selalu aman. Ya, misalnya sering ganti password, kalau misalnya passwordnya sudah berapa lama itu diganti. Oke. Nomor 5, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Ya, jadi akun belajar.id ini terintegrasi juga dengan Rumah Belajar. Kita bisa masuk ke Rumah Belajar dengan menggunakan akun belajar.id. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini dia beberapa aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Yang pertama email, pasti ya. Kita bisa menggunakan email kita belajar.id itu untuk mengirimkan email kepada rekan-rekan yang lainnya di luar itu. Oke, dengan sesama belajar.id bisa, dengan yang bukan belajar.id bisa. Itu menjadi email kita. Oke. Kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik jelas ya. Jelas ada drive-nya. Kemudian pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik juga menggunakan Google Classroom. Penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik menggunakan Google Calendar, kemudian pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronis maupun asinkronus. Jadi, bisa menggunakan Google Meet, dan yang terakhir, Rumah Belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Jadi, ada sumber belajar yang bisa digunakan dari Rumah Belajar untuk Bapak Ibu integrasikan dengan akun pembelajaran ini. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum, apalagi sih yang ada, apalagi sih aplikasi pembelajaran yang bisa dicek dengan menggunakan akun belajar.id, silahkan dilihat ya, ada websitenya di situ, www.belajar.id. Jadi Bapak Ibu akan melihat di situ lengkap sekali apa-apa saja yang bisa Bapak Ibu inginkan ya tentang aplikasi pembelajaran dengan menggunakan belajar.id ini. Selanjutnya, ini nih, yang paling penting nih, cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran bagi Bapak Ibu yang tadi bilangnya belum punya. Nih, ya, disimak baik-baik. Yang pertama operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Sekarang Bapak Ibu yang belum punya besok ya, atau Japri sekarang nih, Japri operator sekolahnya masing-masing tanyain, tolong dong ya tanyain mana akun belajar.id sekolah kita. Itu ya, itu tugas Bapak Ibu yang belum punya. Colek-colek operatornya. Ya, tanyain mana akun belajar.id punya kita. Kenapa harus segera diaktifkan? Karena 30 Juni itu akan hangus dengan sendirinya. Ya, kalau sudah hangus, apa kita bisa minta lagi? Ya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas sudah dikasih nggak diaktifkan itu salah siapa? Kalau kata saya, kalau kata pemerintah nggak tahu lah seperti apa. Kamu udah dikasih nih, salah siapa kamu nggak manfaatin? Salah siapa nggak kamu aktifin? Kayak gitu. Ya, jadi sekarang silakan Bapak Ibu tanyakan kepada operator sekolahnya masing-masing. Saya sambil minum ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada operator sekolahnya masing-masing, apakah kita sudah punya akun belajar.id? Ya, kalau sekolah kita sudah punya akun belajar.id, kenapa nggak diserahkan kepada kita? Kenapa nggak didistribusikan? Kalau dia bilang belum tahu, kasih ini. Kamu tinggal masuk ke sini nih. Yang pertama masuk ke pd.data.kemdikbud.go.id. Tinggal diklik aja nih Bapak Ibu. Ini saya akan copy laman ini lah, laman pd.data.kemdikbud.go.id ini. Bapak Ibu mungkin coba ya, kita akan coba. Nah, nih, bentuknya seperti ini nih Bapak Ibu nih. Kelihatan ya laman pd.data.kemdikbud.go.id-nya. Itu yang pertama masuk ke alamat ini. Kemudian yang kedua, silahkan
operator satuan pendidikan memiliki tombol setelah masuk ya, berarti harus login dulu. Nah, loginnya di mana? Loginnya di sini nih, di bagian sini. Login. Akan sampai ke halaman login. Nah, Bapak Ibu, username sama password ini adalah username sama password operator sekolah, baru bisa login. Kalau username dan password kita itu nggak akan bisa login ya. Yang bisa masuk, yang bisa login di sini username operator sekolah, passwordnya password dia. Setelah masuk, baru nanti bisa mengunduh. Masuk akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun tersebut kepada setiap pengguna akun. Kemudian, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan user ID dan password akun pembelajaran untuk login di laman mail.google.com. Kemudian pengguna menyetujui syarat dan ketentuan pengguna akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran. Karena Bapak Ibu, password yang diberikan terkait dengan akun pembelajaran kita itu sangat ribet, ya. Mereka itu seperti punya sistem yang kan sekali kerja. Jadi ketika ini username-nya adalah ini, maka passwordnya itu hampir mirip, paling beda-beda huruf dan kata ya. Nah, itu kalau misalnya kita mau login pertama kali, itu kalau bisa jangan diketik, di-copy aja dari yang diberikan oleh operator, kemudian di-paste, ditempelkan di password yang kita akan login di Gmail-nya tadi. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi kesalahan password ketika masuk pertama kali. Ini ya, kemudian kalau misalnya ketika kita salah password terus, itu minta resetnya itu minta tolong sama admin tadi. Ya, ada caranya bagaimana admin bisa mereset password kita. Tapi jangan sampai terreset sering-sering lah ya Bapak Ibu, kasihan adminnya. Oke, nih cara mengunduhnya ada di sini digambar, dijelaskan. Langkah pertama tadi saya sudah masuk, PD data Kemdikbud.go.id. Kemudian login, ini dengan menggunakan akun operator sekolah. Kemudian di sini, nah ini tampilannya nih, tampilan di dalam PD data Kemdikbud tadi kalau sudah login ya Bapak Ibu. Di bagian paling kanan itu ada klik unduh akun. Nah, tinggal unduh akun peserta didik, unduh akun PTK atau unduh akun admin. Ya. Nah, sekarang yang perlu adalah PTK-nya dulu. Berarti yang diklik adalah unduh akun PTK. Oke. Kalau sudah, bentuknya adalah dalam file CSV ya. Ini sama seperti Excel. Nih, bentuknya akan seperti ini. Passwordnya nih Bapak Ibu, lihat ya, passwordnya itu tuh sebenarnya antara satu guru sama guru yang lain itu mirip-mirip. Dan memang sedikit rumit. Ada simbol-simbolnya. Jadi silahkan di-copy. Kemudian Bapak Ibu perlu tahu, kenapa akun belajar.id ya, itu punya hanya 2 suku kata nama dan belakangnya ada angka ya. Karena ya kalau dia 3 suku kata nama itu biasanya tetap 2. Jadi akun belajar.id itu tuh cuma punya 2 suku kata nama ya. Kalau nama-namanya jadi 3 seperti nama saya nih, Dona Yulia Sari. Berarti akun belajar saya jadinya Dona Sari. Ya seperti Bapak Ibu